Satu hari saja dari pemimpin yang adil, saudara. Satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Anda bayangkan, sekali dia berbuat adil, sekali dia berbuat baik, sekali dia mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat, jutaan rakyatnya merasakan, saudara. Sekurang-kurangnya kalau Anda mau milih pemimpin, ada 3 hal yang mesti diperhatikan, saudara. Yang pertama, kalau Anda mau milih pemimpin, lihat bagaimana fisiknya. Mampu nggak fisiknya menjalankan kepemimpinan? Karena dalam syariat dibahas, pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang nggak bisa melihat, saudara. Bagaimana dia mau ngatur rakyatnya kalau dia nggak bisa ngelihat? Itu dalam fikih dibahas. Pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang tuli. Bagaimana dia mau dengar rakyatnya kalau dia tuli, saudara? Pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang fisiknya udah nggak mampu menjalankan tugas. Orang udah stroke, jalan udah susah, apalagi pakai kursi roda. Mau jadi pemimpin ngurusin diri aja susah, apalagi ngurusin rakyat. Yang kedua adalah sariroh. Sariroh itu sebenarnya artinya hati. Maksudnya sariroh di sini kepribadiannya. Yang mesti dilihat dari kepribadian apanya? Yang pertama, beriman gak dia sama Allah Subhanahu wa taala? Karena milih pemimpin kafir hukumnya haram. Di antara yang mesti lihat dari kepribadiannya, bagaimana dia taat gak sama Allah? Jalankan gak dia perintah Allah? Sholat gak? Jangan-jangan memimpin negeri tapi gak sholat. Apalagi gak bisa sholat. Bisa baca Quran gak? Jangan sampai memimpin negeri gak bisa baca Quran. Betul atau tidak? Lihat dia mabok apa enggak? Suka nonton porno apa enggak, saudara? Yang ketiga, siroh. Apa artinya siroh, Habib? Siroh ini adalah track record, rekam jejak. Kalau selama ini dia pernah jadi pejabat, lihat amanah atau tidak dalam menjalankan jabatan, jujur atau tidak dalam menjalankan jabatan, berprestasi atau tidak dalam menjalankan jabatannya, mampu atau tidak dia menjadi pemimpin di tempat yang ketika dia mendapatkan amanat. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ulama, bagaimana sikap dia terhadap kemaksiatan, bagaimana sikap dia terhadap pendidikan. Lihat track recordnya, saudara. Kata ulama, ini kita dukung-mendukung bukan karena uang. Bahkan kita ketika mendukung mengeluarkan uang, saudara. Kita dukung-mendukung bukan karena pengen nyari kursi, tapi karena kemaslahatan umat. Maka kita harus bikin janji politik dengan orang yang akan kita dukung. Itu yang disebut dengan istilah fakta integritas. Silahkan tanda tangani, ada 13 poin, saudara. Alhamdulillah Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar menandatangani janji politik tersebut. Beliau komitmen untuk menjalankan. Bahkan beliau menambahkan di dalam debat politiknya, apa kata beliau? Akan mengusut tuntas kasus KM50, saudara. Pangarsa guru urang sadayana Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Muhammad Yahya Kiai Oyo, dan semuanya para kiai, para sesepuh, para ajengan yang hadir di sini. Begitu pula segenap pengurus DPW Front Persaudaraan Islam Kabupaten Kuningan. Juga hadir di sini ada Habib Hasanin, Fayyad bin Yahya dan semuanya. Para habaib tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyambut bulan Rajab yang di dalamnya ada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau Rajab sudah datang, maka berarti Sya'ban sebentar lagi, saudara. Kalau Sya'ban sudah datang, maka berarti sebentar lagi kita akan sampai bulan Ramadan. Makanya Nabi ajarkan kepada kita doa. Begitu masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, yang artinya doa tersebut,
Berkahi bulan Rajab kami ya Allah. Berkahi bulan Sya'ban kami ya Allah. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepada Allah, mendapatkan Lailatul Qadar. على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahibba'il kiram, saudara, selain kita saat ini di bulan Rajab, kita juga saat ini sedang menghadapi pesta demokrasi. Pemilu nggak sampai sebulan lagi, betul? Tentunya semua dari kita menginginkan perbaikan di negeri ini, saudara, betul? Maka Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, beliau menyebutkan bahwasanya rijalul alam arba'ah wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuhu. Kalau bicara soal perbaikan, jangan hanya bicara soal materi sebagaimana kaum materialisme. Jangan juga hanya bicara soal ekonomi. Jangan juga hanya bicara soal infrastruktur. Tapi kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri baik, mau kehidupan baik, mau dunia semakin baik, maka harus ada 4 golongan. Harus ada berapa golongan? Semakin banyak 4 golongan ini, keadaan dunia akan semakin baik, saudara. Tapi semakin dikit 4 golongan ini, apalagi kalau sebaliknya dari 4 golongan ini banyak, saudara, maka dunia, negara, bangsa akan semakin hancur. Na'udzubillah min. Siapa saja Habib 4 golongan tersebut? Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, golongan yang pertama yang dengan keberadaan mereka bangsa negara akan menjadi semakin baik, saudara. Kata beliau, abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dhu ma'rifatin billahi kamilah, wa basiratin nafidah. Golongan yang pertama yang harus diperbanyak adalah abidun, ahli ibadah, yang mustaqimun, yang lurus, saudara. Yang mutajarridun, fokus di dalam ibadahnya. Dzu ma'rifatin billahi kamilah, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu. Saudara, mereka adalah orang-orang yang begitu datang malam hari, ketika manusia sibuk, terlelap, tidur, lalai, saudara. Tapi mereka tersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud, mereka nangis, mereka minta ampun atas dosa-dosanya, beristighfar untuk dirinya, beristighfar untuk umat Islam, minta ampun kepada Allah. Untuk orang-orang di sekelilingnya, minta supaya keadaan umat diperbaiki, saudara. Kata para ulama, walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan orang-orang soleh yang seperti ini, yang ibadah kepada Allah istiqamah, sujud menangis di malam harinya, saudara, kalau bukan karena keberadaan mereka, maka niscaya gunung-gunung sudah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking banyaknya dosa manusia. Na'udzubillah min. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi beriman, bertakwa kepada Allah, betul-betul menjadi hamba Allah, Allah buka pintu berkah di langit dan bumi, saudara. Makanya ketaatan itu sebab kedatangannya kemenangan. Semakin banyak ketaatan kepada Allah, makin datang kemenangan dari Allah, saudara.
Makanya ada cerita seorang khalifah. Seorang khalifah dia kirim utusan untuk perang, saudara, kirim pasukan. Begitu khalifah ini kirim pasukan untuk perang, pasukannya secara hitam di atas putih, harusnya menang pasukan ini, saudara. Karena pasukannya kuat, musuhnya nggak seberapa kuat. Secara hitam di atas putih, harusnya pasukan khalifah tadi dengan mudah bisa mengalahkan musuh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu pasukan itu dikirim, ternyata kemenangan tidak kunjung datang, saudara. Khalifah heran bertanya-tanya, ini ada apa? Kok nggak menang-menang, ini ada apa? Padahal harusnya ini udah datang kemenangan dari Allah. Secara hitung-hitungan udah menang harusnya. Tapi kok nggak menang-menang juga? Ini pasti ada masalah, kata khalifah, saudara. Akhirnya khalifah melakukan sidak. Ngecek dadakan. Sidaknya bukan siang. Sidaknya bukan di sore hari. Sidaknya di sepertiga malam terakhir, saudara. Datang khalifah ke tenda-tendanya tentara. Dicek sama khalifah, dilihat tenda pertama, tentara lagi pada tahajud, lagi pada sujud. Dilihat tenda kedua, tentara lagi tahajud, lagi pada sujud. Dilihat tenda ketiga, tentaranya lagi pada zikir, lagi pada baca Al-Quran. Terus dicek tenda-tenda tentara. Sampai kepada salah satu tenda. Ketika tenda-tenda yang lain sedang ibadah, ada salah satu tenda yang sedang tidur, terlelap semuanya, nggak ada yang ibadah, saudara. Akhirnya apa yang kata khalifah? Ini dia nih penyebabnya, khalifah bilang. Ini penyebab kemenangan dari Allah tertunda ini. Ini penyebab kita tidak menang sampai sekarang ini. Itu yang tidur-tidur dibangunkan sama khalifah, disuruh tahajud. Kemudian beberapa hari kemudian diperiksa, diperhatikan tahajudnya. Tidak lama kemudian datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu. Saudara, ninggalkan tahajud bisa menunda datangnya kemenangan. Bagaimana kalau nggak sholat subuh, saudara? Jawab jujur, yang subuhnya kesiangan, ayah ente, ayah loba, ayah loba. Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus yang saya kaji sebulan sekali di sini di Majelis Rasulullah Jawa Barat, saudara. Tajul Arus, Ibn Athaillah mengatakan, sebagaimana ketaatan kepada Allah mendatangkan keberuntungan, kemenangan, begitu pula sebaliknya, saudara, kemaksiatan dan kelalaian mendatangkan kesialan, menunda datangnya kemenangan. Makanya kita jangan hanya modal semangat dalam berjuang. Semangat bagus, semangat harus, saudara. Teriakan Allahu Akbar untuk menanamkan Allah yang maha besar. Yang lainnya orang kompak, Allah yang maha besar. Yang lainnya itu penting, saudara. Teriakan Allahu Akbar penting. Tapi jangan hanya modal semangat teriak Allahu Akbar, tapi masih main judi online, saudara. Semangat teriak Allahu Akbar, tapi sholat subuhnya kesiangan. Semangat teriak Allahu Akbar, tapi masih pacaran. Bebegik. Kacau tidak? Itu penyebab tertundanya kemenangan dari Allah, saudara. Itu penyebab lambatnya datang kemenangan dari Allah. Orang-orang yang dalam perjuangan tetap maksiat itu benalu. Na'udzubillah min. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu jawab yang kompak semuanya, siap kembali kepada Allah. Siap kembali kepada Allah. Siap tata diri agar lebih khusyuk dalam ibadah. Siap jalankan perintah Allah. Siap jauhi larangan Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, kalau mau negeri kita baik, negeri kita semakin baik, harus banyak ahli ibadah yang istiqomah. Yang kedua, saudara, kalau mau negeri kita makin baik, bahkan dunia secara keseluruhan makin baik, kata Imam Al-Haddad, harus ada alimun bisyar'i, rasikhul ghadabi fil ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nasa wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahinu fid din.
wa la yakhafu fillahi laumata laim. Golongan yang kedua kata Imam Al-Haddad, yang mana keberadaan mereka menyebabkan umat makin baik, keadaannya negara bangsa makin baik. Siapa? Golongan yang kedua adalah ulama. Tapi ulama bukan sekedar pakaiannya ulama, rasikhul gadami fil ilmi was sunnah. Betul-betul dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi bukan sekedar viral, betul-betul ngerti agama, betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Dan bukan hanya sekedar mengerti, ya'malu bi'ilmihi, diamalkan ilmunya saudara. Bukan hanya diamalkan ilmunya, wa yu'allimun nas wa yansahuhum, ilmunya dipakai buat ngajarkan umatnya Nabi besar Muhammad. Diajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berhenti sampai di situ saudara. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ulama yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang hak dia bilang hak, yang batil dibilang yang benar dibilang benar, yang salah dibilang sah, yang lurus dikatakan lurus, yang bengkok dibilang beng. Ulama yang nggak diem kalau lihat kemunkaran. Ada yang mabok ditegur, ada yang zalim ditegur, ada yang judi ditegur, ada yang zina, ada yang pacaran ditegur. Yang betul-betul menyampaikan kebenaran. Kata Imam Al-Haddad, la yudahinu fid din, tidak menjilat dalam urusan agama saudara. Wala yakhafillah laumata laim. Kalau sudah menyampaikan kebenaran, kalau sudah menyampaikan syariat Allah, la yakhafu laumata laim, tidak takut dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya, keberadaan ulama-ulama yang seperti itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting saudara. Imam Haddad yang mengatakan, kata Imam Al-Haddad, kalau ulama seperti itu nggak ada, rusak negara saudara. Hancur negara. Ulama yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya tapi memang resikonya saudara. Kalau ulama sudah lurus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, resikonya apa? Dibenci. Dihina pasti saudara, dimusuhi. Kenapa? Karena dia akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu yang ditegur saudara. Dia akan berbenturan dengan banyak kepentingan haram yang tidak terima ketika diluruskan saudara. Makanya Allah Ta'ala ketika memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, setelah itu Allah katakan apa? Wasbir ala ma asabak. Kata Allah, kalau kamu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sabar. Sabar atas apa yang menimpamu, sabar. Bahkan Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, salah satu sahabat Rasulullah, yang banyak Rasulullah beritahu rahasia akan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hudzaifah ibn Yaman, apa kata Hudzaifah ibn Yaman? Kalau anda sekarang lihat ada kayak seperti Habib Rizik menyampaikan kebenaran, dicaci, dimaki, dihina, dimusuhi, dianggap teroris dan lain sebagainya, nggak usah kaget saudara. Hudzaifah ibn Yaman telah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang satu zaman, kata Hudzaifah ibn Yaman, andai kata di tengah-tengah orang ada jifatu himar, ada bangkai keledai saudara. Bangkai keledai, bau busuk, dikerubutin laler, bikin penyakit. Andai kata ada bangkai keledai di tengah-tengah kampung, itu lebih disenangi masyarakat daripada ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar saudara. Tapi kalau ditinggalkan bahaya. Umat ini kenapa jadi umat yang terbaik? Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi umat yang terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak. Kalian jadi umat yang terbaik bukan karena persenjataannya yang canggih, bukan karena teknologinya yang canggih. Kalian jadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadzal syarat. Predikat umat terbaik bagi umat ini bergantung dengan syarat amar ma'ruf nahi munkar dijalankan saudara. Selama amar ma'ruf nahi munkar dijalankan,
umat ini masih mendapat predikat umat terbaik, saudara. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan dibiarkan merajalela di mana-mana, saudara, apa yang terjadi? Predikat umat terbaik dari umat ini dipertanyakan. Dan bahaya, saudara, kalau ulamanya semua diem, nggak berani ngambil resiko, masing-masing main aman, cari aman. Bahaya kalau kemunkaran merajalela di mana-mana. Sayyidatuna Aisyah pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan celaka sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh, ya Rasulullah? Orang soleh banyak, ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir banyak, ya Rasulullah. Apakah musibah akan datang menimpa kita sedangkan orang soleh, ahli ibadah banyak, ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Naam, idza kathural khabath. Ya, ya, kalian akan tertimpa musibah walaupun banyak orang soleh. Ya, idza kathural khabath. Kalau kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana, kemunkaran merajalela di mana-mana, Allah marah, Allah murka, turun musibah, saudara. Na'udzubillah min, saudara, al-ma'siyah idza istatarat lam tadurra illa sahibaha. Maksiat kalau dilakukan diam-diam sendiri-sendiri, maka hanya berbahaya untuk pelakunya, saudara. Tapi kalau idza udhirat tadurral jami'. Maksiat kalau sudah dinampakkan terang-terangan, itu yang akan kena dampaknya semua. Tsunami kalau udah datang, Pak Bu, tsunami nggak bisa bedakan mana yang Habib, mana yang pelacur, saudara. Gempa kalau sudah datang nggak bisa bedakan mana yang kiai, mana yang tukang main judi. Gempa nggak kenal, semuanya kena kalau maksiat sudah datang. Makanya waktu itu saya sakit hati betul. Ada bencong di Jakarta, saudara. Itu bencong dengan enaknya ngomong di TV, kenapa sih kamu repot? Yang dosa kan kami, yang berbuat kami, yang dapat azab kami, yang masak neraka kami, kenapa kamu yang repot? Jawab jangan, jawab jangan, jawab jangan. Yang maksiat memang sia, yang ngelakuin memang sia, yang dapat dosa sia, yang dapat adab sia, yang masuk neraka sia. Tapi sia maksiat terang-terangan, kalau Allah marah, Allah murka, semuanya kena musibah, gelo. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Na'udzubillah min. Kira-kira sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kalau begitu ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, keberadaan mereka penting atau tidak? Keberadaan mereka harus atau tidak? Negara kalau tidak ada ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap berjuang bersama para ulama, siap di barisannya para ulama, siap ikut membantu perjuangan para ulama. Takbir. Sallu ala nabi. Jam sabaraha eta? Udah setengah 12. Masih semangat? Oh, banyak orang di sini. Takbir, takbir. Masya Allah, lanjut jangan. Bu, ini ibu-ibu saya lihat ribuan tapi yang jawab cuma 15 orang. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ya lah. Bu, lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir. Itu kok layarnya telat itu. Saya baru diri di layar itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang pertama apa? Kalau mau negeri kita baik, yang pertama harus banyak ahli ibadah yang istiqomah. Yang kedua harus banyak ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, saudara, kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita yang baik, yang ketiga maka harus banyak al-ghaniyus soleh, orang kaya yang soleh. Saudara, kalau orang kaya soleh, Masya Allah, manfaatnya akan nyebar kemana-mana, saudara. Yang miskinnya dibantu, betul?
yang fakirnya dibantu, yang janda-janda susah dibantu, cuman nggak dikawinin ya saudara. Yang anak-anak yatim dibantu, masjid, majelis taklim, pesantren, syiar dakwah dibantu, orang yang ngutang-ngutang dibantu. Alhamdulillah. Semakin banyak orang kaya yang soleh, semakin baik keadaan sosial di negeri kita saudara. Makanya Pak Bu, dunia, bicara soal dunia. Dunia itu kata Nabi, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat saudara. Nabi yang mengatakan itu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ad-dunya jifah. Dunia itu ibarat bangkai. Hanya orang edan yang mau berebut bangkai saudara. Akan tetapi kalau dunia itu ada di tangannya orang soleh, apa kata Rasulullah? Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya harta yang baik yang berada di tangannya orang baik. Makanya saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini yang hadir semuanya berikut anak cucunya semua jadi orang kaya yang soleh. Amin. 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 Ya Rabbal. Giran kaya kenceng loh doanya. Begitu pula sebaliknya kata Imam Al-Haddad. Sebagaimana orang kaya yang soleh menyebabkan negeri jadi baik, maka sebaliknya orang kaya yang zalim itu daya hancurnya bahaya saudara. Orang kalau zalim miskin apa yang bisa diperbuat? Udah miskin zalim pula saudara. Tapi kalau udah orang kaya zalim, bahaya saudara. Ngumpulkan duitnya dengan cara yang haram, digunakannya buat yang haram. Karena biasanya kalau mau tahu duit halal atau haram, lihat bagaimana cara menggunakannya saudara. Biasanya duit yang haram akan lari pada penggunaan yang haram. Kalau bahasa orang Betawi kata imam besar, duit setan lari ke iblis saudara. Duit haram tuh larinya ke haram juga biasanya saudara. Bahaya orang kalau udah kaya zalim. Ya Allah, ulamanya bisa dibeli, habib bisa dia beli, kiainya bisa dibeli, pejabatnya bisa dibeli, aparatnya bisa dibeli. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan ini fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada fenomena yang disebut dengan istilah oligarki saudara. Mungkin Anda suka mendengar di media, oligarki berkuasa, oligarki. Apa maksudnya oligarki? Oligarki itu sekelompok orang kaya yang berkuasa. Mereka bukan presiden, mereka bukan pejabat, tapi mereka bisa mengendalikan pejabat saudara. Itu yang disebut fenomena oligarki. Negara dikendalikan oleh sekelompok orang yang kekayaannya nggak masuk di akal. Sehingga dengan kekayaannya siapapun bisa dia beli. Aturan seenaknya bisa dirubah. Kepentingannya bisa menerobos kepentingan umum saudara. Bahkan ulamanya bisa dibeli. Hukumnya yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Itu bahayanya orang kaya yang zalim saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan orang-orang kaya yang zalim dapat hidayah jadi orang kaya yang soleh. Mudah-mudahan orang kaya yang soleh makin banyak di negeri kita. Orang-orang kaya yang soleh panjang umur, sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Jadi yang ketiga, kalau negeri kita mau semakin baik harus ada orang kaya yang bukan hanya harus ada, tapi harus banyak orang kaya yang amin ya Rabbal. Yang keempat saudara, yang keempat yang gak kalah pentingnya, bahkan ini yang pengaruhnya paling dahsyat saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita semakin baik, maka yang keempat harus ada imamun adilun munsifun hasanus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Harus ada pemimpin yang adil, yang munsif, yang betul-betul tidak berat sebelah, lurus dia saudara. Hasanus sirah, track rekornya, jejak rekamnya baik saudara. Salihus sarirah, kepribadiannya bagus. Mustaqimus siyasah, lurus di dalam mengatur rakyatnya. Alhamdulillah. Masya Allah saudara-saudara, luar biasa. Pemimpin kalau sudah adil soleh,
itu pengaruh positifnya dahsyat saudara. Bisa melebihi ulama, bisa melebihi orang-orang ahli ibadah. Kenapa? Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Rasulullah sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kata Rasulullah, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Satu hari saja dari pemimpin yang adil saudara, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Saya mau tanya orang sadayana yang hadir di sini, ada yang bisa kuat sholat 60 tahun berturut-turut? 60 tahun sholat nggak berhenti-berhenti, ada yang kuat? Coba aja satu malam aja sholat dari habis isya sampai subuh. Kalau nggak pagi-pagi pakai koyok kakinya saudara. Siapa yang kuat sholat 60 tahun berturut-turut? Tapi kata Nabi, kalau ada pemimpin adil satu hari itu lebih afdol daripada orang yang sholat 60 tahun saudara. Kenapa? Karena kalau orang sholat naf'uhu lazim, manfaatnya hanya kembali ke dirinya sendiri. Bukan berarti saya mengatakan pemimpin itu nggak sholat, bukan ya. Ini bicara soal sholat sunnah, ibadah sunnah saudara. Kalau sholat wajib ya dia tetap sholat wajib. Bagaimana mau jadi baik kalau dia nggak sholat? Betul atau tidak? Tapi maksudnya di sini saudara, kalau ada orang ibadah sunnah naf'uhu lazim, manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang pemimpin adil naf'uhu muta'addi, manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang. Kalau dia bupati, dia wali kota, dia punya jutaan rakyat. Kalau dia gubernur, dia punya puluhan juta rakyat. Kalau dia presiden, dia punya ratusan juta rakyat. Anda bayangkan, sekali dia berbuat adil, sekali dia berbuat baik, sekali dia mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat, jutaan rakyatnya merasakan saudara. Puluhan juta, ratusan juta, jutaan rakyat merasakan saudara. Betul? Makanya saya jadi teringat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah Ta'ala kadang-kadang mencegah sebuah kemunkaran dengan tangan kekuasaan, apa-apa yang tidak dicegah dengan Al-Quran saudara. Maksudnya apa Beb? Bukan berarti maksudnya di sini kekuasaan lebih berharga dari Al-Quran, bukan, jangan salah paham. Maksudnya di sini ada kalanya ada maksiat-maksiat, keburukan-keburukan, dinasehati pakai ayat Quran dia nggak mempan, nggak mau. Tapi begitu disetop dengan tangan kekuasaan berhasil. Saya kasih contoh waktu di Jakarta Pak Bu, saya sering nih kasih contoh di mana-mana. Ini contoh sederhana kecil. Waktu orang Kuningan jadi gubernur di DKI Jakarta. Tahu siapa? Tahu siapa? Tahu waktu Pak Anies yang lahir di Kuningan, besar di Kuningan, jadi gubernur di DKI Jakarta saat itu. Bikin perjanjian dengan ulama akhirnya. Ini ada tempat namanya Alexis. Orang Kuningan tahu Alexis? Kalau yang tahu bahaya tuh. Itu Alexis tempat pelacuran itu saudara. Tahu dari mana ente? Tahu dari mana ente? Ini Alexis tempat pelacuran besar. Elit yang hadir yang ke situ orang-orang besar. Itu FPI Pak di Jakarta belasan tahun berusaha nutup nggak berhasil. Habaib kiai ceramah supaya ditutup itu tempat sampai mulut bebusah. Qala Allah, qala Rasul nggak tutup saudara. Begitu dapat pemimpin yang soleh, cuma satu lembar kertas ditandatangani, tempat tersebut ditutup, langsung berhasil saudara. Nggak pakai banyak ngomong, itu dampaknya pemimpin soleh saudara. Luar biasa. Alhamdulillah. Pemimpin yang soleh, yang adil. Catat baik-baik omongan saya. Kalau ada pejabat, pemimpin, adil, soleh, betul-betul mencari ridho Allah, saya yakin itu wali min auliyaillah saudara. Kekasihnya Allah. Kenapa? Karena satu harinya lebih afdal daripada 60 tahun. Kalau bukan wali apa namanya? Dia wali walaupun tanpa imamah. Dia wali walaupun tanpa gamis saudara. Selama dia menjalankan kewajiban saudara. Tapi sebaliknya kalau ada coba-coba pemimpin zalim, itu kata Nabi SAW, nanti setiap pejabat siapapun Anda, ini kabar gembira buat pejabat-pejabat, siap-siap saudara. Siapapun Anda nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan maghlulatan yadahu fi unuqih. Dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya saudara. Ini hadis dari Nabi Muhammad. Semua pejabat akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nanti dilihat, kalau dia adil maka faqqahu adluh.
keadilannya di dunia akan melepaskan belenggu tersebut sehingga dia masuk ke surga. Tapi kalau dia ternyata dilihat zalim, nggak menjalankan amanat dengan baik, itu belenggu akan terus membuat dia berjalan sampai ke neraka, saudara. Na'udzubillah min. Lantas Habib, bagaimana caranya supaya kita dapat pemimpin yang adil, yang soleh Habib? Kita sudah rindu sosok pemimpin yang adil, yang soleh, betul atau tidak? Bagaimana caranya Habib? Kita ingin mendapatkan pemimpin yang adil, yang soleh. Saudara, kalau mau dapat pemimpin adil, soleh, maka minimal caranya ada 2 yang mesti kita lakukan. Ada berapa yang mesti kita lakukan? Bukan nomor 2 ya. Ada 2 yang mesti kita lakukan. Apa 2 hal tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Semakin bertakwa kalian kepada Allah, semakin baik pemimpin yang Allah berikan untuk kalian, saudara. Tapi semakin hancur akhlak kalian, semakin banyak maksiat di tengah kalian, bagaimana mau dapat pemimpin yang baik? Kata Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan pemimpin kualitasnya seperti kualitas kalian, saudara. Masya Allah. Makanya langkah yang pertama kalau mau dapat pemimpin soleh, perbaiki diri kita. Jangan hanya sibuk nuding orang lain. Jangan hanya sibuk tunjuk sana tunjuk sini, tapi nggak pernah nuding diri kita sendiri, saudara. Tuding diri kita sendiri yang masih sering maksiat. Jangan ngimpi mau dapat pemimpin soleh, di rumah kita masih ada yang ninggalin sholat. Jangan mimpi mau dapat pemimpin yang soleh, anak-anak kita masih kesiangan subuhnya, saudara. Jangan mimpi dapat pemimpin yang soleh, kalau di rumah kita perempuan-perempuan kita, anak istri kita keluar rumah dalam keadaan nggak pakai jilbab, saudara. Kif, bagaimana mau dapat pemimpin yang soleh kalau kita masih makan riba, kalau kita masih main judi online, saudara? Bagaimana mau dapat pemimpin yang soleh? Makanya saya selalu mengatakan, saudara, ini sebentar lagi nih pemilu, tinggal berapa hari lagi? Ini tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 20, berarti 24 hari lagi pemilu, betul? Kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, mari sama-sama kita lakukan program taubat nasional, saudara. Ya, saya bukan bercanda, taubat nasional. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita taubat kembali kepada Allah, apalagi ini bulan Rajab, bulan ampunan dari Allah. Kita manfaatkan bulan Rajab ini untuk betul-betul kembali kepada Allah. Yang belum sholat, yuk kita sholat. Yang masih suka maksiat, berhenti yuk maksiat. Yang masih suka melanggar aturan Allah, yuk kita jangan lagi langgar aturan Allah. Taubat nasional. Kalau kita betul-betul menjalankan taubat nasional, saudara, insya Allah Allah berikan kita pemimpin yang soleh. Jalan itu akan dibukakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Makanya ya sama-sama sebelum saya lanjutkan ceramah saya mau ajak semua yang ada di sini untuk sama-sama kita beristighfar. Kita taubat kembali kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah. Sama-sama ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Min jami'il ma'asi والذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها تبنا إلى الله
tubna ilallah, tubna ilallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma walli alaina khiyarana man yarhamuna wa yakhafu minka wa la tuwalli alaina shirarana bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafu minka birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan mulai dari malam hari ini kita enggak kembali lagi melakukan dosa. Allah jaga kita dari dosa sampai kita husnul khatimah. Sampai kita husnul khatimah. Sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Sadayana parantos ngertos. Alhamdulillah. Jadi kalau mau dapat pemimpin yang soleh, yang baik, perbaiki diri itu cara yang pertama. Dari bawah ke atas, saudara. Jadi dari kualitas rakyatnya yang baik, naik ke atas menjadi kualitas pemimpin yang baik, saudara. Tapi ada cara yang kedua. Cara kedua bagaimana? Dari atas ke bawah. Pemimpin baik itu harus diperjuangkan, harus diangkat, harus didukung. Makanya dalam syariat disebutkan wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Ngangkat pemimpin adil hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajibnya bukan aklan. Bukan sekedar hukum akal, bukan hanya sekedar hukum rasionalitas. Tapi kewajibannya hukum syariat. Artinya kalau ada pemimpin adil, kau tidak perjuangkan, kau tetap mengangkat pemimpin yang fasik, dosa. Makanya nggak boleh Pak Bu, nggak boleh milih pemimpin atas dasar fanatisme golongan, nggak boleh saudara. Udah tahu ini fasik, tapi gara-gara karena satu golongan sama saya tetap dipilih, haram saudara. Nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara ini yang ibu-ibu kesian nggak kelihatan bu, kok saya masih duduk di situ tuh? Nggak boleh milih pemimpin gara-gara orang kompak, gara-gara yang nyoblos gara-gara dikasih duit. Ayah loba. Saudara, ini anak-anak muda banyak nih. Tahu rental PS? Tahu rental PS? Rental PS itu sebulan 200.000 nggak mungkin dapat saudara. 200.000 buat satu bulan, wah nggak mungkin dapat saudara. Rental PS aja mainan anak kecil, sebulan 200.000 nggak dapat. Ada orang ngakunya muslim, ngikut majelis lagi, 200.000 dikasih buat 5 tahun, seneng. Sorry kacau tidak, kemana harga dirinya saudara?
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sorry ya. Bahkan diancam sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik nih, ini yang suka nerima duit mau pemilu nih, perhatikan baik-baik. Diancam sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ancaman Rasulullah? Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah, "Thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang gak akan diajak bicara sama Allah di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, Allah gak akan sucikan mereka dari dosa. Wa lahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 golongan tersebut? Di antaranya kata Rasulullah, rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunyah fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa in lam yu'ti fala yuwaffilahu. Kata Rasulullah, di antara 3 golongan yang akan mendapatkan azab di hari kiamat, di antaranya rajulun, seseorang, baya'a imaman, yang memilih pemimpin, tapi milih pemimpinnya gara-gara ini berlaku buat siapapun, bukan hanya buat umat di bawah, termasuk buat Habib, buat kiainya, saudara. Hati-hati, karena makin gede majelis, makin gede pesantren, godaan duitnya makin gede biasanya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Fa'in a'tahu ma yurid waffalahu wani piro. Kalau dikasih baru mau milih, mau dukung. Kalau nggak dikasih nggak mau milih, mau dukung. Saudara, yang seperti ini diancam sama Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, nggak dipandang dengan pandangan rahmatnya. Allah nggak sucikan dia dari dosa-dosanya, mendapatkan adab yang pedih. Na'udzubillah min. Bahkan Nabi ancam dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok, dua-duanya di neraka, saudara. Cuma gara-gara 200.000 mau masuk neraka. Sorry Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Hati-hati Pak Bu. Itu orang-orang yang mau naik jabatan kemudian nyebar duit, apapun jabatannya. Mau tingkat tertinggi, mau tingkat daerah, mau tingkat kabupaten, mau caleg DPR RI ke DPRD ke provinsi, DPRD kabupaten, mau naik jabatan, kemudian bagi-bagi duit, nyebarkan duit ke rakyat, saudara, nyogok rakyat dengan duitnya. Semakin banyak dia mengeluarkan duit, nanti begitu jadi korupsinya makin banyak, saudara. Betul atau tidak? Mana ada orang mau bagi-bagi duit gitu gratis, saudara. Makanya yang caleg-caleg yang gagal nggak naik, banyak yang masuk rumah sakit jiwa, saudara. Bingung bagaimana cara balik modalnya. Itu yang namanya money politik. Tahu money politik orang Kuningan? Tahu money politik? Money politik itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh Kuningan belok kanan sedikit, saudara. Money politik yang namanya politik uang. Itu pangkal dari korupsi. Karena orang kalau sudah mau naik nebar duit kemana-mana, otomatis begitu naik yang dia pikir bagaimana caranya aing baik modal, saudara. Belum lagi mikirin bagaimana caranya untung. Mau ngapain keluar duit kalau nggak untung tapi buntung. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya omong kosong kalau ada yang bicara soal pemberantasan korupsi tapi tidak berantas money politik, politik uang, omong kosong. Betul? Betul? Hati-hati. Siapa orang yang ikut membantu money politik seperti ini, berarti dia ikut andil merusak bangsa, saudara. Ikut andil banyaknya korupsi di negeri ini. Na'udzubillah min. Makanya nggak boleh milih gara-gara uang, haram. Lantas kalau milih karena apa, Habib? Anda sebagai muslim, pilihlah pemimpin yang kriterianya paling mendekati Islam. Karena Islam mengatur kriteria calon pemimpin. Sifat-sifat calon pemimpin yang diridhoi oleh Islam diatur. Islam ini agama yang lengkap. Jangankan urusan negara, urusan cebok aja diatur dalam Islam. Urusan masuk kamar mandi, masuk kaki keluar kaki diatur dalam Islam. Apalagi urusan ngatur negara. Betul. Islam ini ngatur politik,
Orang-orang yang mengatakan jangan tarik-tarik Islam ke politik, itu pengen ngerusak politik, saudara. Pengen menjauhkan politik dari Islam, agar para politikus tidak beradab dengan adabnya Islam. Islam ngatur politik, makanya Imam Haramain nulis kitab judulnya Ghiyathul Umam Fit Tiyathil Dhulam, isinya siasat syariah, isinya urusan politik. Al-Imamul Mawardi nulis kitab judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu panjang lebar bicara soal politik Islam. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang fokus menulis tentang politik Islam, saudara. Kata siapa Islam gak ikut-ikutan politik? Maka para ulama-ulama tersebut menyebutkan kriteria-kriteria, sifat-sifat yang ideal, yang cocok bagi calon pemimpin. Alhamdulillah. Wah, kalau saya mau bahas calonnya kriterianya banyak Pak Bu, tapi saya nggak mau bahas semuanya. Kita mau ambil kesimpulannya, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, sekurang-kurangnya kalau Anda mau milih pemimpin, ada 3 hal yang mesti diperhatikan, saudara. Ada berapa hal? Ada berapa hal? Ada 3 hal. Apa 3 hal tersebut yang mesti diperhatikan? Ayo ikutin saya sama-sama. Yang pertama surah, yang pertama, yang kedua sirah, yang kedua sarirah, yang kedua, yang ketiga sirah, yang ketiga, yang pertama apa? Surah, yang kedua sarirah, yang ketiga sirah. Apa maksudnya Habib? Yang pertama, kalau Anda memilih pemimpin, lihat bagaimana fisiknya. Mampu nggak fisiknya menjalankan kepemimpinan? Karena dalam syariat dibahas, pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang nggak bisa melihat, saudara. Bagaimana dia mau ngatur rakyatnya kalau dia nggak bisa ngelihat? Itu dalam fikih dibahas. Pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang tuli. Bagaimana dia mau dengar rakyatnya kalau dia tuli, saudara? Pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang fisiknya udah nggak mampu menjalankan tugas. Orang udah stroke, jalan udah susah, apalagi pakai kursi roda. Mau jadi pemimpin, ngurusin diri aja susah, apalagi ngurusin rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu kriteria dipertimbangkan dalam syariat, saudara. Fisik, itu yang pertama. Jadi yang pertama yang mesti dilihat apa? Surah. Yang fisiknya paling mampu menjalankan tugas, saudara. Yang kedua adalah sariroh. Yang kedua apa? Sariroh itu sebenarnya artinya hati. Maksudnya sariroh di sini kepribadiannya. Lihat bagaimana kepribadiannya, saudara. Yang mesti dilihat dari kepribadian apanya? Yang pertama, beriman gak dia sama Allah Subhanahu wa taala? Karena milih pemimpin kafir hukumnya haram. Di antara yang mesti lihat dari kepribadiannya, bagaimana dia taat nggak sama Allah, jalankan nggak dia perintah Allah, sholat nggak, jangan-jangan memimpin negeri tapi nggak sholat, apalagi nggak bisa sholat. Lihat bagaimana dia, ini mau memimpin negara, umat Islamnya lebih dari 200 juta orang, bisa baca Quran nggak? Jangan sampai memimpin negeri nggak bisa baca Quran. Betul atau tidak? Lihat dia mabok apa enggak, suka nonton porno apa enggak, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena orang fasik nggak boleh dipilih. Orang mutajahir bil fiski yang menampakkan kefasikannya nggak boleh dipilih, saudara. Haram. Termasuk sarirah, termasuk kepribadian, soal kecerdasannya, saudara. Lihat bagaimana pendidikannya, saudara. Lihat bagaimana kecerdasannya. Karena nggak mungkin orang mau ngatur negeri, ratusan juta orang diatur kalau orangnya nggak cerdas. Bahaya, saudara. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi yang kedua yang mesti dilihat apanya? Sarirah. Yang ketiga sirah. Yang ketiga apa artinya sirah, Habib? Sirah ini adalah track record, rekam jejak. Kalau selama ini dia pernah jadi pejabat, lihat amanah atau tidak dalam menjalankan jabatan, jujur atau tidak dalam menjalankan jabatan, berprestasi atau tidak dalam menjalankan jabatannya, mampu atau tidak dia menjadi pemimpin di tempat yang ketika dia mendapatkan amanat. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ulama, bagaimana sikap dia terhadap kemaksiatan, bagaimana sikap dia terhadap pendidikan. Lihat track recordnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi ada berapa hal yang mesti diperhatikan? Yang pertama surah, yang kedua sarirah, yang ketiga. Jadi anda semua nih begitu besok 14 Februari lihat nih ibu-ibu, yang mana di antara calon 1, 2, 3 ini yang 3 poin ini paling baik. Diperhatikan, dilihat, direnungi, istikharah. Ada ibu-ibu yang bilang sama saya, Habib
Saya sudah mikir-mikir nih Beb, di antara tiga ini yang mana yang suro, siro, sarironya paling baik Beb. Saya mikir, makin lama saya mikir, makin gak dapat jawaban, makin pusing saya Beb. Akhirnya ujung-ujungnya saya gaduhin Panadol lah Beb. Gak usah bingung kalau Anda gak tahu. Kalau gak tahu tanya sama ulama. Kita nih umat Islam di Indonesia alhamdulillah dekat sama ulama, betul? Dikit-dikit yang dicari ulama. Begitu ada yang lahiran, minta doa, yang dicari siapa? Orang kompak, yang dicari siapa? Ulama. Begitu gedean dikit, akikah, yang dicari siapa? Besaran dikit lagi, disunat, yang dicari siapa? Dokter, goblok. Mana ada sunat nyari ulama? Salah potong nanti. Maksudnya minta doanya sama ulama. Gedean dikit nikah, yang dicari ulama. Minta doa, yang dicari ulama. Gedean dikit bikin rumah tasyakuran, yang dicari ulama. Nanti ada yang sakit minta doa, yang dicari ulama. Bahkan ketika mati dikubur mau didoain tahlil talqin, yang dicari dari lahir sampai mati. Dikit-dikit yang dicari ulama, dikit-dikit yang dicari ulama. Giliran milih pemimpin saudara, ulamanya dibuang, yang dicari 200.000. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau tidak tahu tanya olah. Jelas? Makanya kemarin imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir lagi di tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal. Karena beliau pertama kali ke Kuningan, beliau cerita sama saya tempat ini yang diinjak saudara. Alhamdulillah. Makanya Kiyoyo bilang sama saya, Habib Hanif pokoknya saya kontrak sampai mati tiap tahun harus hadir katanya saudara. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Imam besar Habib Rizik begitu masuk bulan Oktober, beliau mengatakan ini kita sebentar lagi masuk 2024. Kita masuk tahun politik kata beliau. Maka di sini ulama harus berkumpul. Kita nggak boleh milih karena atas dasar hawa nafsu. Ini soal pemimpin menentukan nasib bangsa ke depan. Nggak boleh kita memilih atas dasar kebencian saudara, nggak boleh. Nasib bangsa terlalu besar kalau harus digadaikan karena kebencian saudara. Maka kalau milih pemimpin harus yang betul-betul tepat. Yang paling besar maslahatnya buat umat, yang paling kecil mudaratnya buat umat, yang paling mendekati kriteria yang disebutkan syariat. Maka kata beliau, kalau ulama ijtihad sendiri-sendiri, maka kemungkinan salahnya besar kalau ijtihad sendiri-sendiri saudara. Tapi kalau musyawarah ulama berkumpul, mana dima manistasyar, nggak akan nyesel orang yang bermusyawarah. Beliau bilang, adakan istimewa ulama. Diadakanlah istimewa ulama pada tanggal 18 November 2023. Istimewa ulama dan tokoh nasional. Mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam saudara. Apa yang dibahas di istimewa ulama tersebut? Yang dibahas ini bagaimana siapa yang akan kita dukung ke depan. Yang dibahas itu saudara. Di antara calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibahas sama ulama. Mana yang paling mendekati kriteria yang disebutkan oleh syariat. Karena kalau mau nyari yang sempurna susah atau tidak? Susah. Maka mana yang paling mendekati kriteria yang mendekati yang disebutkan oleh syariat. Karena kalau mau full seperti kriteria syariat, salah satu syaratnya harus mujtahid, harus ahli hukum syariat. Susah kita saudara. Paling enggak yang paling mendekati. Paling tidak yang mana yang mudaratnya paling kecil kalau dia naik. Maslahatnya paling besar buat umat kalau dia naik. Yang mana yang sifat positifnya paling banyak. Yang sifat-sifat negatifnya lebih sedikit. Karena semua calon manapun pasti punya sisi positif, betul atau tidak? Kita nggak bisa nafikan. Dan calon manapun pasti punya sisi negatif, betul atau tidak? Ulama tugasnya mikir, ini umat butuh petunjuk. Jangan sampai umat salah pilih. Mana yang positifnya paling banyak, negatifnya paling dikit. Dan nggak sampai di situ saudara. Kata ulama, ini kita dukung-mendukung bukan karena uang. Bahkan kita ketika mendukung mengeluarkan uang saudara. Kita dukung-mendukung bukan karena pengen nyari kursi, tapi karena kemaslahatan umat. Maka kita harus bikin janji politik dengan orang yang akan kita dukung. Itu yang disebut dengan istilah fakta integritas. Janji politik, kontrak politik. Kalau nanti orang yang akan didukung mau kita dukung, silahkan tanda tangani. Ada 13 poin saudara. Apa 13 poin tersebut?
13 poin diantaranya. Nomor 1 saya sebutkan diantaranya. Nomor 1 harus betul-betul menjaga NKRI dan Pancasila. Bagus atau tidak? Nomor 2 diantaranya harus betul-betul menegakkan TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Sehingga dia harus mencegah jangan sampai PKI bangkit kembali. Bagus atau tidak? Yang nomor 3 harus betul-betul menegakkan revolusi akhlak. Sehingga tidak boleh di negeri ini ada nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya kasih contoh nih, contoh nilai-nilai ketuhanan yang bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa, LGBT. Contoh nilai bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa, perjudian, prostitusi, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, program seperti ini bagus atau tidak? Kita minta juga supaya ada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai di negeri kita yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kita minta supaya nggak boleh lagi ada penistaan agama di Indonesia. Agama apapun tidak boleh dinista. Kalau ada agama dinista, wajib ditangkap pelakunya. Bagus atau tidak? Kita minta juga supaya jangan ada lagi kriminalisasi. Hukum harus ditegakkan dengan adil. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Masya Allah. Saudara, ibadallah, saudara, begitu ulama musyawarah dari jam 8 pagi Pak Bu sampai jam 9 malam, ulama dari Sabang sampai Merauke, hampir 1000 orang jumlahnya saudara. Dari Sabang sampai Merauke kumpul di Adzikro Sentul di Bogor. Akhirnya di malam hari mereka sepakat setelah adu argumen, musyawarah, adu pandangan, mereka sepakat di antara 3 calon nomor 1, 2, 3 yang paling mendekati kriteria, yang paling besar maslahat dan kecil mudaratnya buat umat adalah calon nomor 1. Alhamdulillah. Tapi nggak sampai di situ saudara, ulama kita minta kepada calon yang akan kita dukung tanda tangan dulu ini program, karena kami nggak ada urusan. Kalau anda nggak mau tanda tangan, aing mah sabodo taing. Nggak ada urusan. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar menandatangani janji politik tersebut. Beliau komitmen untuk menjalankan. Bahkan beliau menambahkan di dalam debat politiknya, apa kata beliau? Akan mengusut tuntas kasus KM50 saudara. Takbir. Gak sampai di situ, bahkan dia katakan yang namanya LGBT tidak akan pernah dilegalkan di Indonesia. Bagus atau tidak? Bahkan Caimin dalam salah satu wawancaranya mengatakan akan berantas judi online di Indonesia. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dan masih program-program lain sebagainya. Maka dengan demikian Ijtima Ulama di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dengan demikian Ijtima Ulama resmi mendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk jadi presiden 2024 saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Kuningan siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Orang Keras siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Orang kompak siap perjuangkan hasil Ijtima Ulama? Siap untuk jadi relawan hasil Ijtima Ulama? Siap sebarkan hasil Ijtima Ulama? Coba saya mau tanya, orang Kuningan jawab yang kompak. Besok berarti 14 Februari kalau nyoblos memimpin nomor berapa? Yang ikut hasil Ijtima Ulama angkat tangan, telunjuknya angkat semua. Semuanya. Coba yang di sini ibu-ibu. Yang ikut hasil Ijtima Ulama angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habib kok kampanye sabodo ting. Saya Pak Bu, saya kalau mau hidup enak, saya dosen, saya ngajar pengajian bulanan 19 titik saudara. Saya ceramah di mana-mana setiap hari. Kalau saya mau santai, mau enak, saya nggak perlu bahas-bahas begini saudara. Lebih enak hidup saya tenang, nggak diganggu-ganggu. Saya ngomong begini ini resiko saudara. Kesana kesini saya nggak dibayar sama Anies, sama Timnas. Saya memperjuangkan seperti ini walaupun beresiko, karena kita menginginkan perubahan. Yang namanya perubahan harus diperjuangkan apapun resikonya saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau baca pantun. Orang-orang Kuningan mau dengar pantun atau tidak? Orang kompak mau nggak? Jawabnya bagaimana? Lemes pisan, jawabnya bagaimana?
Bagaimana jawabnya? Orang kompak. Coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke Kuningan. Cakep. Nah, tapi nanti terakhir bilangnya jangan cakep. Begitu saya sebutkan presiden, semua angkat tangan telunjuknya sambil teriak Allahu Akbar. Bisa? 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 Saya lupa ada pantunnya apa. Main bola di Kebayoran Lama. Orang kompak, main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami patuh Ijtima Ulama 2024 Anies Presiden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap menangkan hasil Ijtima Ulama. Siap perjuangkan hasil Ijtima Ulama. Takbir. Maka saya pengen pesan Ijtima Ulama ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Apalagi ini Kuningan tempat kelahirannya Pak Anies Baswedan. Betul atau tidak? Bangga betul kalau orang Kuningan sampai jadi presiden, saudara. Alhamdulillah. Pokoknya awas ya kalau Kuningan Anies nggak menang 90%, gue sentil loh. Orang Kuningan Anies nggak menang, sorry Masya Allah. Siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Saya pengen pesan perubahan ini nggak berhenti sampai di sini, saudara. Ini yang hadir 10.000 orang lebih saya lihat, saudara. Bahkan mungkin 15.000 orang sampai ujung sana jamaah, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau 15.000 orang, 20.000 orang yang hadir, kalau berhenti sampai di sini hanya berhenti di 20.000 orang. Tapi yang hadir di sini ada orang Kuningan, ada orang Cirebon, ada orang Majalengka. Kalau masing-masing setiap satu orang masih ada sisa waktu 24 hari. Setiap satu orang mengajak 100 orang. Bahkan mengajak 1.000 orang. Dikirim ke grup-grup WhatsApp yang ada di keluarganya, di tetangganya, di teman alumninya. Dikirim kepada semuanya, saudara. Maka perubahan akan betul-betul terasa, saudara. Insya kita bukan mengandalkan kekuatan uang. Kita bukan mengandalkan kekuatan oligarki. Kita tidak mengandalkan kekuatan kekuasaan. Yang kita andalkan kekuatan persaudaraan dari Allah untuk perubahan, saudara. Betul. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, tapi jangan lupa tetap jaga ketertiban, tetap jaga kedamaian, jangan saling jangan saling caci maki, jangan saling merendah, jangan terpecah jangan memprovokasi, jaga akhlak, jaga jaga jangan saling menghina, sudah. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Setuju? Tapi sambil kita jaga waspada, jangan sampai ada kecurangan. Betul? Betul? Makanya saudara, saya mau ingatkan, jangan pakai ribut. Ibu-ibu nih, Bu. Jangan pakai ribut, Bu. Kalau beda pilihan biasa, Bu. Ibu jangan ribut kalau beda pilihan ya, Bu ya. Ibu sama suami beda pilihan, misalkan ibu milih Anies Baswedan, suaminya milih Muhaimin Iskandar, jangan berantem, Bu. Betul atau tidak, Bu? Betul atau tidak? Tetap jaga kedamaian. Insya. Maka saya mau tanya tadi kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita baik harus banyak berapa kelompok? Memperbanyak berapa kelompok? Semuanya, supaya ilmunya ngelekat pulang dari sini bawa ilmu. Yang pertama, ahli ibadah yang istiqomah. Yang kedua, ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, orang kaya yang Yang keempat, harus ada pemimpin yang insya takbir. Mudah-mudahan 4 golongan ini makin banyak di negeri kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Dan terakhir saudara, sama-sama setelah ini kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan berkat sholawat, mudah-mudahan insya Allah Palestina diberikan kemenangan oleh Allah.
Begitu pula Yaman. Yaman sekarang diserang sama Amerika dan Inggris. Gara-gara apa? Gara-gara Yaman ikut bantu nyerang Israel, saudara. Yaman berusaha ngirim rudal ke Israel. Bukan hanya rudal dikirim ke Israel, itu kapal-kapal Israel yang mau lewat Yaman. Karena Yaman perairannya itu strategis. Kapal-kapal yang perdagangan perairan internasional lewat Yaman, saudara. Lewat Bahrul Ahmar. Itu sama Yaman kapal-kapal Israel diambil, saudara. Kapal-kapal Israel disita, ditawan. Bahkan sebagian yang tetap bandel ditembak oleh Yaman kapal-kapal Israel, saudara. Alhamdulillah. Pusing Israel, pusing Amerika. Amerika ngelihat di Gaza 30.000 manusia tak bersalah mati, mereka nggak kepanasan. Tapi giliran kapal Israel, beberapa kapal saja dihantam sama Yaman, langsung kepanasan Amerika, langsung nyerang Yaman bersama Inggris, saudara. Masya Allah. Makanya kita doain, mudah-mudahan Yaman dan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dan kroni-kroninya mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo saya mau ajak sebelum kita baca sholawat, kita baca surat Alam Taroh. Nanti ketika tarmihim diulangi 7 kali, saudara. Tarmihim, 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 sambil kita niatkan untuk bela Palestina supaya Israel dihancurkan dan Amerika dan sekutunya, saudara. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran bil tarmihim 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 bihijaratim sijil faj'alahum ka'asfim. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita baca sholawat. Kita niatkan juga mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diharmoniskan rumah tangganya. Diselesaikan masalahnya. Dibahagiakan hatinya. Dan mudah-mudahan guru orang sadayana pangersa Kiai Oyom Allah berikan panjang umur. Sehat walafiat. Allah jadikan dzurriat beliau dzurriat thayyibah mubarakah. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya baca sholawat semuanya sambil semuanya. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Kurang kompak salatullah. Semua. Salatullah. Semua angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna billah wa bil hadi. Allah tawassalna billah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah Allahumma barik lana fi Rajaba. Amin amin Allahumma wa balighna Ramadana bahassil sidana. Salatullah
habibillah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi Sebentar. Ini Habib Bahar masih setengah jam lagi. Saya dapat kabar masih jauh, masih setengah jam lagi. Duduk dulu semuanya, duduk. Duduk dulu semuanya, duduk. Ente diri setengah jam kayak disetrap ente. Nanti kalau udah deket baru dikabarin, setuju? Mudah-mudahan beliau cepat sampai insya Allah. Amin ya rabbal. Ayo lanjut semuanya. Allahumma. Yang belakang duduk, yang belakang. Sayyidina Muhammad wa asyghilil in Allahumma Muhammad wa asyghilil Allah hina ala hina sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa hina sallallahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala ajma'in wa ala alihi. Sama-sama. Allahumma salli sadayana Muhammadin. Ya Allah. Wa afiyatil abadani wa Allah kurang kompak ala Muhammadin wa dawai ya habibi ya Rasulullah wa nuril absari وعلى Allah kurang kompak Allah lebih keras Allah ala Muhammadin wa dawaiha wa nuril
Sekali lagi, Allahumma salli. Ya Allah, sembuhkan penyakit zahir, penyakit batin kami ya Allah. Semua angkat tangannya semua, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta semua hajatnya kepada Allah. Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى والد عبد الرحمن المرعطس وشريف فضل من تفاضل منها والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berhubung Habib Bahar masih di perjalanan, insya Allah nggak lama lagi. Info yang saya dapat nggak lama lagi. Wallahu a'lam. Insya Allah mudah-mudahan nggak lama lagi. Ya, maka kita minta jamaah jangan ada yang bergerak, tetap di tempat. Setuju? Setuju? Nah, sambil nanti hadroh baca sholawat sambil menunggu kedatangan beliau. Saya minta maaf, saya izin, saya permisi karena saya harus ke Pangandaran setelah ini saudara. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Karena besok pagi harus sudah di Pangandaran. Maka saya harus ke Pangandaran langsung setelah ini. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah tidak ada yang beranjak.